So, hari ini saya akan share mengenai bagaimana supaya Anda bisa merancang kekayaan Anda. Karena your wealth, ya, kekayaan Anda, itu tergantung dari mindsetnya Anda. Anda mau mencapai berapapun penghasilan Anda, berapapun peningkatan omset Anda, berapapun peningkatan income dan penghasilan Anda, itu semua tergantung dari mindset Anda. Ya, Anda mau naik 10 kali, mau naik 50 kali, mau naik 100 kali, mau naik 1000 kali pun, it's your mindset. Ya, jadi mindset kita lah, pikiran kita lah yang menentukan hasil dari income yang kita akan dapatkan. Ada 3 faktor untuk bisa mempengaruhi kekayaan Anda. Yang pertama adalah skill. Jadi Anda harus memiliki skillnya, ya, memiliki satu kompetensi supaya Anda bisa mencapai kekayaan yang Anda mau. Skill apa? Skill dalam berbisnis, skill dalam menghasilkan income, skill dalam bisa kita untuk memanage bisnis. Pokoknya kita harus punya skill. Tapi skill ini, ya, yang saya sebut skill adalah yang high income skill. Maksudnya high income adalah kalau kita menggunakan skill ini, kalau saya menjalankan kompetensi ini, saya bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi contoh, misalnya Anda punya skill untuk misalnya sebagai guru untuk mengajar. Ya, dari hasil penghasilan Anda sebagai seorang guru, hasilnya adalah sekian. Ya, mungkin cukup, ya, mungkin juga lebih dari cukup, ya, mungkin oke, gitu kan. Tapi kalau Anda memiliki skill untuk bisa mengelola sekolah, atau mengelola bimbel, mengelola kursus yang dimana Anda punya banyak guru-guru, itu kan berarti Anda bisa menghasilkan lebih besar lagi dari hanya seorang guru. Ya, Anda seorang dokter, Anda punya skill tentunya untuk bisa menghasilkan income, menghasilkan penghasilan. Tapi kalau Anda punya skill untuk bisa membuat sebuah klinik, membuat sebuah rumah sakit bahkan, dan bisa memanage rumah sakit tersebut, income-nya kan jauh lebih besar. Nah, yang saya maksud high income skill adalah Anda memiliki satu skill untuk bisa mendapatkan income yang lebih banyak lagi. Anda tadinya seorang sales, gitu kan? Anda seorang sales, Anda menjual mobil, misalnya begitu. Anda tergantung skill Anda. Anda bisa menjual mobilnya 5 per bulan, 10 per bulan, itu gimana skill Anda. Tapi kalau Anda bisa mengelola satu bisnis yang dimana Anda punya banyak sales team, dan sales teamnya bisa mengikuti arahan Anda, dan mereka bisa menjual, ya mungkin 70%, 80% seperti dengan gaya Anda, dengan skill Anda, mungkin Anda bisa penghasilannya lebih besar daripada itu. Itu yang saya maksud dengan high income skill. Nah, kalau sekarang saya sudah punya income, tapi penghasilan saya belum seperti apa yang saya inginkan, berarti yang harus Anda fokuskan adalah skill Anda. Anda harus meningkatkan skill Anda sesuai dengan income yang Anda mau. The more you learn, the more you earn. Sekali lagi, the more you learn, the more you earn. Jadi, artinya semakin Anda belajar skillnya, semakin Anda bisa meningkatkan income Anda dan penghasilan Anda. Jadi, penghasilan tergantung dari skill Anda. Ya, Anda lihat, Anda bisa nggak mendapatkan income yang bisa sesuai dengan income Anda? Berarti Anda harus meningkatkan skill Anda, apapun profesi Anda saat ini. Ya, itu pertama adalah skill Anda. Ya, nah, yang kedua, dan ini yang penting juga, yang kedua adalah tim. Ya, tim. Jadi yang maksudnya saya tentang tim adalah Anda kalau ingin mencapai hasil ataupun kekayaan yang Anda mau, Anda harus memiliki tim. Tim ini bukan hanya berarti tim di dalam internal perusahaan Anda, tapi tim itu adalah tim Anda punya tim sukses, Anda punya property agent yang Anda pegang, Anda punya mungkin manajer investasi untuk bisnis saham Anda punya tim khusus untuk di perbankan, Anda punya tim untuk khusus untuk bantu Anda bisa mencapai hasil dengan misalnya Anda punya bisnis jaringan, network marketing, Anda punya tim untuk bisa bantu Anda bisa mencapai hasil yang Anda inginkan. Dan kalau Anda punya bisnis, Anda punya tim internal yang bisa Anda manage dan bantu Anda bisa semakin berhasil. Jadi tim ini penting. Ya, tim bukan hanya berarti tim internal, tim eksternal. Ya, Anda punya orang, misalnya Anda punya misalnya Anda punya bisnis, ya, lalu Anda punya bisnisnya pengen Anda franchise kan. Anda punya tim nggak untuk bantu Anda? Ya, mulai dari urusan legal, urusan misalnya tadi branding, marketing, digital marketing, untuk urusan bagaimana penghitungan untuk nilai kontrak dan sebagainya, royalti, itu Anda punya tim nggak? Ya, Anda punya konsultan nggak? Konsultan pajak, konsultan legal dan sebagainya untuk bisa membantu Anda mencapai hasil yang Anda mau. Anda punya distributor, apakah Anda punya tim nggak? Tim sales, Anda punya mungkin customer Anda, bisa jadi itu tim Anda juga ya untuk bantu Anda untuk bisa mencapai hasil yang Anda mau. Jadi tim ini
ya, bukan hanya tim internal yang Anda manage, tapi tim eksternal juga bisa, yang dimana Anda bisa berkolaborasi dengan mereka, ya, sehingga Anda bisa dapat leverage, bisa dapat percepatan hasil lebih banyak lagi. Jadi ini adalah tim yang paling penting. Terus setelah itu Anda harus investment, ya, Anda harus punya investment. Nah, investment yang saya sebutkan adalah investment yang paling penting, bukan hanya investment, ya, bisa aja kita investment macam-macam, bisa invest di bisnis, invest di saham, Anda beli sahamnya Apple, beli sahamnya McDonald's, beli sahamnya Starbucks, ya, dan lain-lain. Anda beli sahamnya Tesla ya, dari Elon Musk, silahkan. Anda bisa saham jadi investasi, beli Bitcoin atau emas dan sebagainya, bisa saja reksadana, obligasi bisa juga, ya. Nah, itu semua adalah investasi yang harus Anda alokasikan untuk bisa mendapatkan return, ya. Tapi investasi yang paling penting adalah bukan hanya investasi tentang saham atau bisnis atau properti atau apapun. Investasi yang mungkin tidak ada ruginya adalah investasi leher ke atas. Sekali lagi, investasi yang tidak ada ruginya adalah investasi leher ke atas. Bisnis kita mau berkembang, kita harus investasi diri sendiri supaya kita bisa punya skill mengelola bisnis. Franchise kita mau berkembang, ya, kita harus berinvestasi untuk meningkatkan skill saya mengelola franchise leher ke atas, sehingga saya bisa mempunyai franchisee yang dimana mereka bisa mengelola franchise ini dengan baik, ya. Saya punya bisnis jaringan, network marketing, mau berkembang, saya harus investasi, belajar, upgrade diri kepada leader, kepada mentor, kepada mungkin ada coach yang bantu Anda, investasi leher ke atas supaya Anda bisa mencapai hasil sesuai dengan Anda mau. Jadi investasi yang paling penting dan tidak ada ruginya adalah investasi leher ke atas. Nah, kebanyakan orang pelit untuk investasi leher ke atas. Kenapa? Ya itulah, mereka lebih baik investasi untuk beli yang konsumtif, mereka suka beli mobil atau beli ya apapun yang mereka mau gitu kan. Ya itu boleh saja, ya. Bahkan investasi properti ya boleh, tapi properti yang tidak menghasilkan bukan investasi, itu bisa jadi liabilities buat Anda, kewajiban yang harus Anda bayar. Jadi investasi yang paling harus Anda pikirkan adalah investasi leher ke atas. Investasi untuk diri sendiri, karena itu tidak ada ruginya. Karena begitu Anda memiliki skill itu, Anda akan punya seumur hidup Anda, ya. Apalagi kalau investasinya menuju ke strategi untuk mendapatkan kekayaan yang Anda mau. Jadi investasi penting, ya. Nah, ada satu pemikiran begini, orang yang tidak punya kemampuan, ya, orang yang tidak mempunyai kemampuan atau orang yang malas, itu mereka akan semakin malas dan semakin miskin. Tapi orang yang punya niat untuk maju dan belajar, bahkan dia punya kompetensi, itu akan semakin kaya. Jadi kita ingin lebih kaya, kita harus semakin rajin, ya. Orang yang punya talenta, ya, itu akan dikasih lebih banyak lagi berkat. Tapi orang yang sudah punya talenta tapi tidak dikembangkan, talenta yang ada malah diambil. Nah, itu yang terjadi, ya. Jadi kita harus bisa menggunakan talenta yang kita miliki atau yang kita mungkin dikarunia itu, dan kita bisa lipat gandakan karunia itu. Kita dikasih karunia untuk misalnya bisa berkomunikasi baik, kita dikasih talenta untuk bisa menghitung analisa dengan detail, itu kita lipat gandakan. Nah, kalau kita bisa lakukan itu berkat akan luar biasa. Tapi kalau kita punya talenta tapi tidak dikembangkan, ya Anda akan semakin miskin. Ya, jadi kalau Anda sudah dikasih kemampuan, sudah pernah sekolah, sudah pernah baca buku, sudah ikut seminar, tapi Anda tidak gunakan itu, malah akan hilang. Anda akan semakin miskin. Jadi, ya sekali lagi, ya, kalau saya terlahir miskin, bukan salah saya. Tapi kalau saya meninggal masih miskin, berarti salah saya. Miskin bukan hanya berarti harta, tapi miskin berarti miskin kemampuan, miskin wawasan, miskin pengetahuan. Ya, paling penting. Dan yang paling penting juga begini, yang orang takutkan, ya, bukan takut teroris. Ya, teroris pasti takut lah, virus pasti juga takut. Yang paling ditakutkan adalah kalau Anda di masa pensiun tidak punya uang, kekurangan uang. Ya, Anda kekurangan dan Anda nggak punya untuk bisa dana untuk mensupport Anda, itu paling ditakutkan. Nah, jangan sampai seperti itu, ya kan? Virus masih ada vaksinnya, ya kan? Apalagi teroris mungkin masih ada orang, ada polisi, ada security segala macam yang bisa membendung itu. Tapi kalau sampai Anda kekurangan, ya pada saat Anda pensiun dan Anda sudah tidak bisa produktif, itu gimana? Who's gonna help you? Ya memang mungkin ada beberapa, cuman itu yang paling ditakutkan. Maka mulai dari sekarang Anda mesti planningkan bagaimana Anda bisa merencanakan kekayaan Anda, ya. Jangan hanya Anda aktif income, mendapatkan income secara aktif, tapi Anda juga harus bisa membangun passive income. Saya sudah pernah jelaskan di video saya sebelumnya. Oke, so untuk bisa memperjelas Anda harus punya perencanaan cash flow.
ya, perencanaan cash flow. Jadi begini, untuk bisa mencapai kekayaan tadi saya ada 3 ya, the wealth triangle. Pertama, Anda harus punya high income skill, kedua Anda harus punya tim, ketiga Anda harus tahu investasi mana saja di mana Anda bisa mengalokasikan dana dan penghasilan Anda. Nah, ini ada 2 konsep cash flow strategi yang harus Anda coba, mungkin Anda bisa berpikir atau Anda minimal Anda bisa belajar ya. Nah, cash flow yang pertama adalah begini, ada orang yang hidupnya terbiasa untuk menabung, saving ya. Jadi Anda dapat penghasilan, lalu dari sini Anda tabung, ya, boleh. Lalu di sini sebagian mungkin Anda belanjakan untuk kebutuhan Anda, untuk mungkin cicilan-cicilan Anda, tapi sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, orang ini orangnya tipe penabung, jadi mendapatkan income, ya, lalu ditabung jadi aset, mungkin ditabung di saving, ya, dan sebagainya. Ya, mengharapkan ada return lah, mungkin ada bisa return sedikit di sini, ya. Tapi kebanyakan ya lebih ke aset-aset yang lebih mungkin ya pokoknya yang aman lah gitu ya, yang cukup konservatif. Nggak apa-apa ya. Ini tipe penabung. Ya, tipe penabung adalah saya dapat dari penghasilan berapa, saya bersyukur, saya sisihkan untuk tabungan, sebagian saya untuk kebutuhan hari-hari. It's okay. Jadi saya dapetin saving. Dan saya harapkan jika nanti saya sudah pensiun, saving saya bisa berkembang, ya, di situ mungkin dapat bunga dan interest dan sebagainya, saya mungkin bisa kaya lah, ya, minimal saya nggak kekurangan lah. Ini tipe pertama, tipe penabung, ya. Nah, tapi kalau saya lihat, kalau kita lihat ternyata ada cash flow strategi yang tipe kedua. Nah, ini tipe entrepreneur. Tipe entrepreneur gimana? Sama, Anda mendapatkan penghasilan, ya, dapat income. Ya, Anda dapat income, oke? Ya, nah, income yang Anda dapat, Anda memang betul sebagian mungkin untuk ditabungkan, tapi sebagian Anda investasikan lagi. Lah, ada sih yang kesini ada jelas pastinya, ya, liabilities adalah sesuatu yang harus Anda bayar secara mungkin karena kebutuhan hari-hari, kewajiban Anda bayar cicilan dan sebagainya. Mungkin itu harus juga. Tapi Anda sisihkan income Anda untuk invest. Invest di mana? Invest di bisnis. Invest di pengetahuan Anda, invest di leher ke atas, ya, invest mungkin di beberapa instrumen, sehingga masing-masing dari investasi yang Anda alokasikan itu menghasilkan income, ya, dari beberapa investasi yang Anda alokasikan dananya. Jadi dari sini Anda dapat income. Bayangkan kalau Anda investasi leher ke atas, Anda semakin pinter, Anda semakin mengerti, ya, hal-hal yang tadinya mungkin Anda nggak tahu bangun tim, Anda nggak ngerti bagaimana buka cabang gitu kan, bagaimana cara mengelola manajemen dan sebagainya, Anda nggak ngerti. Anda belajar dari coach, dari mentor, atau Anda belajar dari mungkin Anda kuasai itu, ya, dari ya bisa jadi dari buku, dari macam-macam, ya, tapi Anda belajar itu meningkatkan skill Anda sehingga Anda bisa mengelola satu cabang, ya, di mana sistemnya jalan, Anda bisa punya income lebih banyak dari bisnis Anda itu, ya. Salah satunya begitu, Anda investasi leher ke atas, Anda investasi untuk belajar bagaimana caranya mengelola bisnis yang dengan misalnya jumlah karyawan yang begitu banyak, Anda belajar caranya bagaimana itu. Anda belajar investasi diri sendiri untuk upgrade leadership Anda, sehingga orang-orang yang bekerja di Anda, mereka lebih termotivasi, lebih punya kompetensi yang baik karena leadershipnya Anda lebih meningkat, mereka lebih terarah, akhirnya bisnis Anda berkembang. Itu kan jadi investasi juga, pemasukan juga buat Anda. Misalnya begitu, investasi diri sendiri. Ada juga Anda investasi mungkin di beberapa bisnis misalnya gitu. Anda punya income, ya, lalu Anda invest di beberapa bisnis yang Anda lihat, Anda evaluasi, ya, secara laporan keuangan, secara bisnis plan, secara mungkin industri dan sebagainya, ternyata bisnisnya memang bagus, ya, dan bisa memberikan income buat Anda. Anda invest di franchise yang memang Anda sudah analisa, memang franchise tersebut memberikan passive income buat Anda. Jadi Anda invest di beberapa bisnis, ya, Anda invest di properti juga, Anda hitung. Ternyata begitu Anda invest di properti tersebut, Anda cuma bayar DP, ya, dan di appraisal ternyata Anda bisa mendapatkan pinjaman yang lebih besar, ya, dan ternyata cicilan tersebut dibayar dari hasil sewa properti tersebut karena ternyata setelah disewakan mendapatkan income. Jadi cicilannya dibayarkan dari income-nya, ya, atau dari income yang Anda dapat dari properti tersebut, dan Anda ternyata bisa mendapatkan capital gain dari properti tersebut. Dan kalau propertinya Anda ubah, misalnya tadinya Anda beli mungkin tanah kosong, tapi Anda ubah jadi apartemen, diubah lagi jadi kondominium, diubah jadi apapun tower yang Anda mau dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan Anda, dan ternyata di situ bisa menghasilkan lagi karena Anda jualnya per unit dan sebagainya lebih menguntungkan, itu bisa mendapatkan income lagi. Nah, poin saya adalah
Ya, ini mindsetnya entrepreneur. Anda invest untuk tim. Ya, misalnya gitu. Oh, tadinya saya kerja sendiri nih, Coach, tapi saya invest untuk tim saya. Hire beberapa orang untuk bantu Anda, sehingga Anda tidak lakukan semua sendiri. Itu pun juga mindset, ya. Jadi, ada orang yang takut untuk investasi di karyawan. Kenapa? Takut harganya atau bayarnya atau salary-nya mahal. Iya, memang setuju. Memang mungkin ada beberapa tim atau calon karyawan atau mungkin karyawan yang memang punya kemampuan lebih sehingga mereka layak dibayar lebih besar. Ya, balik lagi. Ya, kalau Anda mau mengerjakannya sendiri, boleh saja. Tapi mau sampai kapan? Ya, dan ingat ini, orang yang mementingkan uang lebih pada waktu akan berakhir lebih miskin. Sekali lagi, orang yang memperhatikan uang lebih daripada waktu akan berakhir lebih miskin. Boleh saja Anda hemat, penabung tadi kan, hemat uang, tapi Anda mesti pakai waktu Anda. Semuanya harus Anda yang kerjain. Ya, capek kan? Mau sampai kapan? Nah, tapi Anda berani invest untuk cari tim yang memang kompeten, ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Bahkan mereka lebih pintar daripada Anda. It's okay dong. Orang bilang, aduh, nanti kalau saya hire orang dan lebih pintar daripada saya gimana? Nah, itu gimana? Nanti mereka lebih hebat dong. Nanti takutnya bisa saya bisa ke ini dong, keambil. Mereka jadi kompetitor. Ya, ada kemungkinan begitu, tapi nggak semua begitu, ya, nggak semua begitu, ya. Steve Jobs itu punya bisnis, ya, dia foundernya Apple, ya kan, tapi apakah dia yang buat semuanya? iPhone-nya begitu detail, iPad begitu detail, apa dia yang buat semua? Tidak. Dia punya engineer yang lebih pintar daripada dia untuk bisa mengerjakan produk yang begitu sangat-sangat detail, ya, sangat premium, presisinya, desainnya dengan orang yang benar-benar ahli desain. Bisa jadi dia lebih pintar daripada Steve Jobs untuk skill tersebut, tapi Steve Jobs bisa memanage orang-orang tersebut sehingga bisa membuat produk yang bagus. Itu contoh saja. Jadi ada kalanya kita mesti invest di tim. Nah, investasi di tim atau di karyawan yang bagus itu merupakan sebuah investasi juga, karena itu bisa memberikan income buat Anda. Tapi kalau Anda nggak berani invest, ya Anda jangan harapkan hasilnya bisa lebih banyak. Ya mungkin Anda tipe yang penabung. Saya nggak bilang yang mana yang benar, nggak bilang. Ini cuma tipe Anda, karakternya Anda, mindsetnya Anda. Ya, Anda menggunakan yang mana? Anda mau yang mana? Tipe penabung atau tipe entrepreneur? Ya, memang ada resiko pastinya. Ada resiko gagal nggak? Ada. Ada resiko mungkin nggak untung nggak? Ya ada. Rugi ada nggak? Ya ada. Segala sesuatu ada investasi, ada semacam perhitungan loss-nya, ya kan? Tapi kalau Anda bisa tahu perhitungannya dan Anda benar-benar kalkulasikan dengan baik, untungnya atau gain-nya lebih banyak, gitu kan? Nah, balik lagi, ya. Ini adalah mindset juga. Jadi your mindset menentukan bagaimana Anda bisa mendapatkan kekayaan yang Anda mau, dan berapa kekayaan Anda mau pun tergantung dari mindset Anda, tergantung dari pola pikir Anda, dan tergantung dari strateginya untuk bisa mencapai cash flow yang Anda mau seperti apa. Oke, so kesimpulan buat Anda ada dua cara, satu passive income dan active income, dan ini untuk bisa mengcombine itu semua, yaitu adalah Anda harus memiliki high income skill, memiliki tim, dan investasi yang betul dan sesuai dengan hasil yang Anda mau, ya. Dan semuanya tentunya ada proses, ya, untuk bisa mencapai hasil yang Anda mau, ada prosesnya. Tapi semuanya dalam pikiran Anda. Kapan kita mau itu terjadi, kapan kita bisa wujudkan, it's your determination. Tergantung seberapa Anda serius untuk mencapai itu semua.